Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Strategi Bisnis PT Rosalia Indah Pendekatan Analisis SWOT untuk Meningkatkan Daya Saing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hiban Divalaudza. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad Satrio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Adam Satrio. Latar belakang perusahaan PT Rosalia Indah pertama kali didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu Justinus Soeroso dan Justina Rahyuni pada tahun 1983. Dimulai dengan satu armada berjenis Colt Diesel diberi julukan Bibit Kawit dengan trayek Solo sampai Blitar. Pada tahun 1991, usahanya semakin berkembang dan telah memiliki 5 armada dengan merek Hino tipe AK, dan sejak saat itu resmi menjadi perusahaan otobus PO yang berbadan hukum yang Biro Perjalanan Umum atau BPU dari Departemen Dirjen Pariwisata. Selanjutnya ada analisis kondisi dan keadaan perusahaan. PT Rosalia Indah adalah sebuah perusahaan yang sedang berkembang pesat dan merupakan perusahaan pribumi yang diperhitungkan dalam percaturan bisnis jasa angkutan darat di Indonesia. PT Rosalia Indah Transport saat ini berada dalam kompetitif dan mendukung strategi pemasaran. Analisis kondisi perusahaan menunjukkan bahwa strategi yang perlu diterapkan termasuk bauran pemasaran. Selanjutnya materinya filosofi perusahaan. PT Rosalia Indah adalah perusahaan transportasi yang memiliki filosofi melayani pelanggan dengan profesionalisme, keamanan, kenyamanan, dan keandalan. Mereka mungkin juga memiliki nilai-nilai seperti inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri transportasi. Filosofi merupakan bisa menjadi panduan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Syihabuddin. Profil perusahaan. Di sebelah kiri ada logo. Pada logo tersebut terdapat huruf R dan I yang merupakan singkatan dari Rosalia Indah. Nama Rosalia Indah diambil dari nama anak pemilik PT Rosalia Indah Transport. Selain itu terdapat 3 warna berbeda, yaitu merah, kuning, biru yang memiliki arti tersendiri bagi perusahaan. Warna merah memiliki arti keberanian dalam berinovasi untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Warna kuning memiliki arti memberi kehangatan bagi setiap pelanggannya, dan warna biru memiliki arti kesetiaan menemani pelanggan sampai tempat tujuan. Nama perusahaan PT Rosalia Indah Transport, alamat di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 7,5 Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Telepon 0271825173, email cs@rosalia-indah.co.id, jenis usaha transportasi bus, nama pemilik Justinus Suroso, NPWP 6.392.5.527.5.526.000. Sini ada visi misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan transportasi darat yang unggul dalam kualitas pelayanan dan keselamatan di Indonesia. Misinya ada 3, yaitu memberikan pelayanan prima dengan menerapkan esensi layanan dan nilai perusahaan demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan sumber daya yang handal. Dan yang terakhir, pemenuhan peraturan pemerintah serta menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan manajemen K3 demi meningkatkan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan terbagi 3, yaitu tujuan jangka pendek untuk 1-2 tahun,
tujuan jangka menengah untuk 3-5 tahun, dan tujuan jangka panjang 5 untuk sampai 10 tahun. Tujuan jangka pendek meningkatkan layanan pelanggan, optimasi rute, digitalisasi proses. Tujuan jangka menengah, ekspansi layanan, diversifikasi produk, dan peningkatan armada. Tujuan jangka panjang, sustainability, pengenalan teknologi baru, dan posisi pemimpin pasar. Selanjutnya ada sasaran penumpang reguler antar kota, individu yang sering berpergian antar kota untuk berbagi keperluan. Yang kedua ada sasaran wisatawan, kelompok atau individu yang melakukan perjalanan mandiri. Yang terakhir ada penumpang barang atau logistik, perusahaan atau individu yang membutuhkan jasa pengirim barang antar kota. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tabel IFAS. Di tabel IFAS sendiri ini terdapat strength dan weakness. Untuk di strength-nya sendiri, yaitu yang pertama ada kondisi dan kebersihan armada bus yang terjaga. Kemudian yang kedua ada fasilitas mendukung seperti toilet, TV, AC, dan karaoke. Kemudian yang ketiga ada pelayanan kru yang sangat ramah. Yang keempat, kelas eksekutif telah sesuai dengan standar kelasnya. Dan yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Untuk di kondisi dan kebersihan, kami memberi bobot senilai 0,4 dan ratingnya itu 4 dengan hasil skornya yaitu 0,56. Dan untuk di fasilitas pendukung, untuk bobotnya sendiri yaitu 0,13 dan ratingnya 3, untuk skornya sendiri 0,39. Untuk di pelayanan kru yang sangat ramah, bobotnya bernilai 0,14, ratingnya 3 dan skornya 0,42. Untuk kelas eksekutif, bobotnya 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36. Dan inovasi teknologi, bobotnya 0,09, ratingnya 2, skornya 0,18. Jadi hasil di strength ini untuk bobot sendiri yaitu 0,62 dan skornya 1,91. Dan untuk di weakness, yang pertama itu ada tidak semua area terjangkau. Yang kedua, belum tersedianya smoking area di setiap bus. Yang ketiga, waktu kerja kru tidak sesuai. Dan yang keempat, terdapat armada yang berumur lebih dari 5 tahun. Untuk di weakness yang di tidak semua area terjangkau, untuk bobotnya 0,08, ratingnya 3, hasilnya 0,24. Yang belum tersedia smoking area, untuk bobotnya sendiri 0,09, ratingnya 2, skornya 0,18. Untuk waktu kerja kru yang tidak sesuai, bobotnya bernilai 0,10, ratingnya 2, skornya 0,2. Poin yang terdapat armada yang berumur lebih dari 5 tahun, untuk bobotnya 0,11, ratingnya 4, skornya 0,14. Jadi total untuk di weakness ini di bobot yaitu 0,38 dan di skornya 1,06. Jadi total keseluruhannya untuk bobot bernilai 1 dan untuk skornya bernilai 0,85. Materi selanjutnya yaitu tabel EVAS. Untuk di tabel EVAS sendiri terdapat opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Untuk di opportunity, yang pertama yaitu semakin banyak agen tiket. Yang kedua, dukungan pemerintah membuat infrastruktur jalan. Yang ketiga, armada terbaru menjadi sebuah keunggulan. Dan yang keempat, kolaborasi dengan perusahaan lain. Untuk bobot yang di poin pertama, kami memberi nilai 0,10, ratingnya 3 dan hasil skornya itu 0,3. Untuk dukungan pemerintah, bobotnya sendiri 0,11, ratingnya 3, skornya 0,33. Untuk armada terbaru, bobotnya yaitu 0,12, ratingnya 4, skornya 0,48. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan perusahaan lain, nilai bobotnya sendiri itu 0,12, ratingnya 2, hasil skornya 0,24. Total untuk nilai di bobot sendiri di opportunity yaitu 0,45 dan hasil skornya itu 1,35. Dan untuk di treat sendiri, yang pertama yaitu ada gangguan tidak terduga pada saat perjalanan. Yang kedua, harga transportasi lain lebih terjangkau. Yang ketiga, perawatan semakin mahal. Yang keempat, fluktuasi harga BBM. Yang kelima, krisis kesehatan. Dan yang keenam, pencurian barang penumpang di dalam bus. Untuk gangguan tidak terduga, kami memberi bobot senilai 0,10, ratingnya 4, hasil skornya 0,14. Untuk di harga transportasi, kami memberi bobot 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36. Untuk biaya perawatan semakin mahal, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,4. Untuk fluktuasi harga BBM, bobotnya 0,09, ratingnya 3, skornya 0,27. Untuk krisis kesehatan,
bobotnya 0,07, ratingnya 3, skornya 0,14. Dan yang terakhir yaitu pencurian barang, bobotnya 0,07, ratingnya 3, skornya 0,21. Dan untuk hasil bobot di treat sendiri yaitu 0,55 dan hasil skornya 1,78. Jadi untuk total keseluruhan di tabel evaluasi ini, bobotnya bernilai 1, skornya bernilai minus 0,43. Selanjutnya titik koordinat. Titik koordinat sendiri diambil dari skor IPAS dan EPAS. Posisi perusahaan menunjukkan di kuadran 2 yang berarti reservatif. Untuk di materi matrix SWOT sendiri, yang pertama yaitu strategi SO, yaitu ada memperluas jangkauan pasar dengan bekerja sama dengan banyak agen tiket. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi seperti pemesanan tiket online dan aplikasi mobile. Yang ketiga, menawarkan paket yang menarik dengan kolaborasi perusahaan lain. Kemudian untuk strategi WO sendiri, yang pertama yaitu memperbarui armada terbaru yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Yang kedua, memperluas jangkauan area layanan dengan memanfaatkan infrastruktur. Dan yang ketiga, meningkatkan pelatihan kru untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian strategi ST yang pertama yaitu mempertahankan kondisi dan kebersihan armada bus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang dari gangguan tidak terduga. Yang kedua, memberikan layanan yang ramah dan profesional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menawarkan kelas eksekutif dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk menarik penumpang. Dan yang keempat, maintenance kendaraan secara berkala. Untuk di strategi WT sendiri, yang pertama yaitu membuat program perawatan armada bus untuk meminimalisir risiko mogok. Yang kedua, menerapkan sistem keamanan yang ketat untuk mencegah pencurian barang penumpang. Dan yang ketiga, menyediakan asuransi perjalanan bagi penumpang untuk melindungi dari kerugian akibat kecelakaan atau gangguan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gilang Virgianto. Pembahasan identifikasi agen-agen tiket terkemuka yang sudah mapan di pasar, ajukan proposal kerjasama yang saling menguntungkan, seperti pembagian keuntungan atau komisi yang adil. Pastikan integrasi sistem komunikasi yang lancar untuk memfasilitasi transaksi dengan agen-agen tersebut. Kembangkan platform pemasaran tiket online yang user-friendly dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Rancang aplikasi mobile yang memudahkan pengguna untuk memesan, mengelola, dan mengakses informasi terkait perjalanan. Pastikan dukungan pelangganan yang responsif dan efisien melalui teknologi seperti chatbot dan sistem tiket dukungan. Identifikasi perusahaan lain di sektor pariwisata atau industri terkait yang dapat berkolaborasi untuk menawarkan paket perjalanan yang komprehensif. Buat paket yang unik dan menarik yang mencakup tiket, akomodasi, dan layanan tambahan seperti tur atau kegiatan khusus. Manfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan paket tersebut secara luas. Lakukan penelitian mendalam untuk memilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau kendaraan hybrid. Hitung kembali investasi untuk memastikan bahwa biaya perawatan dan efisiensi bahan bakar akan mengimbangi biaya awal pembelian. Gunakan peningkatan ini sebagai poin penjualan untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Identifikasi daerah-daerah yang memiliki permintaan potensial tinggi namun belum tersentuh oleh layanan Anda. Evaluasi infrastruktur transportasi dan jalan raya untuk memastikan dapat menjangkau area-area baru dengan efisien. Buat strategi untuk memasarkan ekspansi layanan ke area baru melalui kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Rancang program pelatihan yang komprehensif untuk kru, termasuk aspek-aspek seperti pelayanan pelangganan, keamanan, dan pengetahuan produk. Libatkan kru dalam sesi pelatihan keberlanjutan untuk memastikan mereka tetap terkini dengan tren industri dalam kebutuhan pelangganan. Buat sistem umpan balik dari pelanggan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan memperbaiki layanan berdasarkan masukan yang diterima.
Tetapkan jadwal rutin untuk perawatan dan pemeriksaan armada bus secara berkala. Pastikan semua bus menjalani check up teknis secara teratur untuk mencegah gangguan tidak terduga selama perjalanan. Buat kebijakan kebersihan yang ketat, termasuk pembersihan interior bus dan setelah setiap perjalanan dan pembersihan yang lebih mendalam secara berkala. Latih dan berikan orientasi kepada kru Anda tentang pentingnya memberikan layanan yang ramah, profesional, dan responsif. Dorong kru untuk bersikap sopan dan membantu penumpang dengan pertanyaan atau permintaan mereka. Berikan pelatihan tentang penanganan situasi darurat dan keterampilan komunikasi yang efektif. Identifikasi segmen pasar yang mungkin terkait dengan kelas eksklusif seperti pelancong bisnis atau kelompok yang mencari kenyamanan tambahan. Upgrade fasilitas dan kenyamanan di kelas eksklusif seperti kursi yang besar dan nyaman, layanan makanan dan minuman, serta hiburan di dalam bus. Promosikan kelas eksklusif dengan strategi pemasaran yang sesuai, seperti penawaran khusus atau paket perjalanan yang menarik. Tentukan jadwal perawatan rutin untuk setiap bus dalam armada Anda. Temukan pemeriksaan mesin, termasuk pemeriksaan mesin, sistem rem, sistem suspensi, dan komponen lainnya secara berkala. Buat checklist perawatan yang terkunci untuk memastikan bahwa semua aspek kendaraan diperiksa dan diperbaiki jika diperlukan. Latih kru untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan atau keausan yang potensial pada bus dan mendorong mereka untuk melaporkan masalah segera. Pasang sistem keamanan fisik seperti kamera CCTV di dalam dan di sekitar bus untuk memantau aktivitas penumpang dan mencegah pencurian. Gunakan sistem pelacakan GPS untuk memantau lokasi armada secara real time dan memastikan rute yang akan serta tepat waktu. Berikan pelatihan kepada kru tentang tindakan preventif terhadap pencurian, seperti mengawasi barang bawaan penumpang dan menegakkan kebijakan ketat terkait keamanan di dalam bus. Tawarkan opsi asuransi perjalanan kepada penumpang sebagai tambahan layanan. Asuransi ini dapat meliputi perlindungan terhadap kecelakaan, pembatalan perjalanan, keterlambatan, atau kehilangan barang bawaan. Pastikan kejelasan dan ketepatan informasi tentang cakupan asuransi yang ditawarkan kepada penumpang. Kerjasama dengan penyedia asuransi yang terpercaya untuk memastikan bahwa klaim dapat diproses dengan cepat dan efisien jika terjadi kejadian yang tidak diduga. Kesimpulan, PT Rosalia Indah adalah perusahaan transportasi darat yang berkembang pesat di Indonesia menghadapi pesaing ketat dalam industri ini. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, maka ini mengidentifikasi faktor-faktor internal perusahaan seperti kekuatan armada yang terjaga dan pelayanan yang ramah, serta tentang seperti biaya perawatan yang tinggi dan fluktuasi harga BBM. Peluang yang diidentifikasi meliputi dukungan pemerintah untuk infrastruktur jalan dan potensi kolaborasi dengan perusahaan lain. Strategi yang direkomendasikan termasuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas layanan dan teknologi, dan memanfaatkan kolaborasi dengan perusahaan lain. Ancaman seperti gangguan tidak terduga dan harga transportasi yang lebih terjangkau harus ditangani dengan strategi penguatan kebersihan armada dan peningkatan kualitas layanan. Saran: pengembangan layanan digital. PT Rosalia Indah ini dapat memperluas penggunaan teknologi dengan mengembangkan platform pemasaran tiket online yang user friendly dan aplikasi mobile untuk memudahkan akses pelanggan. Terus kolaborasi dan ekspansi, melakukan kolaborasi dengan agen tiket yang sudah mapan dan perusahaan lain dalam industri
pariwisata untuk menawarkan paket perjalanan yang komprehensif, ekspansi layanan ke daerah-daerah baru yang potensial dapat dipertimbangkan. Peningkatan kualitas layanan. Fokus untuk meningkatkan kualitas layanan seperti pelatihan kru untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, serta pembaruan armada dengan yang lebih ramah lingkungan. Manajemen risiko. Mengembangkan strategi untuk mengelola risiko seperti gangguan perjalanan yang tidak terduga dan keamanan barang penumpang dengan menggunakan teknologi seperti CCTV di dalam bus. Promosi dan pemasaran. Memperkuat strategi pemasaran untuk mempromosikan kelas eksklusif dan menarik segmen pasar yang lebih luas, termasuk pelancong bisnis. Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan PT Rosalia Indah dapat mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di dalam industri transportasi. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.